Sebelum munculnya model peso, dunia pemasaran digital lebih dulu mengenal kerangka POEM yang dikembangkan oleh Forrester Research pada tahun 2009. POEM merupakan akronim dari Paid, Own, dan Earn Media dan berfungsi sebagai panduan dasar dalam mengelompokkan strategi komunikasi berdasarkan jenis yang mereka pakai. Namun, seiring dengan berkembangnya media sosial dan meningkatnya peran pengguna sebagai distributor konten, model POEM mulai dianggap kurang relevan. Konten yang dibagikan oleh pengguna seperti repost, komentar, testimoni, dan kampanye hashtag tidak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai media berbayar maupun media yang diperoleh. Melihat fenomena ini, Ginny DeRich, seorang pakar komunikasi asal Amerika, memperkenalkan model baru bernama peso pada tahun 2014 dalam bukunya Spin Sucks. Ia menambahkan elemen keempat yaitu share media untuk menjelaskan jenis media yang tumbuh secara organik melalui partisipasi komunikasi dan publik digital. Dengan adanya share media, model peso kini dianggap lebih komprehensif dalam menangkap dinamika komunikasi digital yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan tersentralisasi. Share media dalam model peso bekerja sebagai ruang interaksi antar brand, komunitas, dan konsumen. Ketika perusahaan membuat dan menyebarkan konten melalui media sosial, konten itu bisa dibagikan ulang, dikomentari, atau bahkan dimodifikasi oleh pengguna lain. Disinilah kekuatan share media muncul. Kontrol perusahaan atas konten mulai terbatas, tapi jangkauannya justru meluas lewat partisipasi publik. Share media menciptakan nilai karena melibatkan konsumen dalam setiap tahap proses pembelian, mulai dari mengenal produk, mempertimbangkan pilihan, hingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Yang membuatnya unik adalah pesan tidak lagi datang satu arah dari perusahaan, tapi menyebar melalui percakapan, rekomendasi, dan komunitas. Artinya, kepercayaan tidak dibangun dari iklan, tapi interaksi sosial yang organik. Inilah kenapa share media sangat penting, karena ia tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga menciptakan hubungan antara brand dan audiens melalui percakapan yang hidup di dunia digital. Kalian pernah ngeliat cuplikan-cuplikan film di media sosial kayak di TikTok, di IG, yang part 1 ada part 1 part 2-nya nggak? Tapi ini kita nggak fokus ke part 1 part 2-nya. Kita fokus ke cuplikan-cuplikan filmnya. Dan ini ternyata dipakai buat strategi marketing tahu. Dan banyak banget yang kegocek. Nah, salah satunya nih, itu dipakai sama STIE Pancesetia. Jadi kita lihat ya, viewersnya di Instagram itu nyampe 6,1 juta orang dan komennya itu 23.600 orang. Banyak banget kan. Kita lanjut bahas awareness-nya. Kalau dari video itu, hooknya itu bercerita tentang pria yang berat badan berlebih. Itu tuh mancing rasa penasaran audiens, dan audiens awalnya nggak tahu kan kalau itu promosi. Lalu di bagian identification itu dimasukin cerita yang tadi, dan penonton jadinya tertarik kan dan nonton sampai akhir. Dan informasi tentang pendaftaran kampus itu tetap dimasukin meskipun ditaruh di belakang. Kalau kalian notice di situ kan transisinya smooth banget ya. Sebenarnya STIE Pancesetia itu udah membranding kampusnya itu sebagai kampus gila marketing. Ditambah lagi dengan konten ini tuh menambah citra kampus sebagai institusi yang kreatif itu mulai terbentuk lebih lagi secara tidak langsung. Nah, kalau di trend section, komentar-komentarnya itu biasanya ada di atas. Itu biasanya yang top komen atau yang like-nya banyak atau reply-nya banyak. Dan itu mendorong audiens buat cari tahu lebih lanjut tentang STIE Pancesetia itu. Selain itu, menurut aku, STIE Pancesetia ini bikin konten itu udah mencakup model fiksi. Di STIE Pancesetia selaku company secara strategis membuat konten kampus yang anti mainstream, yang diberi narasi ringan dan menarik banget. Dan untuk konten tuh dikemas sebagai konten yang menarik banget, apalagi buat kayak aku yang suka nontonin film di TikTok atau Reels kayak gitu. Nah, setelah di-up ke IG, kontrol atas persepsi itu sepenuhnya pindah ke audiens, dan ini nggak bisa dikontrol lagi sama company. Selanjutnya di community, konten ini tuh bakalan menyebar luas karena audiens tuh bakal share kemana, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, dan pastinya dikomentarin kan. FYI di Instagram sekarang tuh meskipun kita nggak follow akun itu, postingannya bakal tetap masuk. Nah, apa? Ya karena following kalian sempet komen di situ. Jadi untuk bagian consumer itu target audiensnya tentunya pastinya
adalah calon mahasiswa dan pengguna Reel Instagram. Pada bagian conversation, percakapan di kolom komen itu mendorong curiosity dan word of mouth secara organik. Jadi next time kalau kalian lihat video cuplikan-cuplikan film gitu, kalian jangan lupa lihat username-nya. Siapa tahu itu strategi marketing. Barusan aku lihat konten selebrasi wisuda ITB dan yang nge-share tuh banyak banget, apalagi yang lihat. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu UGC sama FGC nggak? Kalau UGC itu kan konten yang dibagikan orang lain yang bahas tentang brand A, itu tanpa di-endorse, tanpa iklan, tanpa dibayar. Tapi kalau FGC itu kan konten yang bikin ya brandnya itu. Konten ini itu sebenarnya perpaduan antara keduanya. Jadi konten ini tuh diunggah sama dosen ITB namanya Imam Santoso. Dan kebetulan dia itu kolaborasi sama ITB. 2 akun yang posting dan 2 akun ini sama-sama akun yang besar. Nah, menurutku konten ini tuh strateginya keren banget karena dia tuh memanfaatkan kelebihan UGC sama FGC sendiri. Jadi kelebihan dari 2 jenis konten tuh jadi satu. Jadi nggak heran kenapa dia itu viewersnya sampai 7,4 juta. Karena kan mereka kan memadukan konten yang otentik ya, yang diposting sama orang lain bukan akun resmi. Terus ditambah lagi, dikonfirmasi lagi dengan konten resmi. Dan ini menciptakan keseimbangan antara otoritas dan juga personal. Konten wisuda itu kan biasanya foto bareng rektor atau foto bareng temen. Nah, itu beda. ITB itu dia itu punya budaya selebrasi yang keren dan itu yang ditonjolkan oleh Imam Santoso karena nggak semua selebrasi wisuda tuh kayak ITB. Mas Imam ini berhasil menonjolkan sisi humanis, solidaritas antar mahasiswa, dan juga memperlihatkan nilai emosional yang tinggi. Hasilnya banyak sekali audiens yang merasa mahasiswa ITB ini memiliki ikatan yang kuat yang sangat berguna di dunia kerja. Keberhasilan konten ini menunjukkan bagaimana sosial media itu bisa menjangkau customer journey secara simultan. Pertama, audiens ini jadi tahu dan aware bagaimana budaya wisuda yang ada di ITB. Lalu berlanjut ke tahap need identification di mana orang-orang ini jadi lebih tahu tentang kampus yang seperti apa sih yang mereka mau. Dan setelah melihat konten ini, mereka jadi sadar, oh yang aku pengen tuh kampus yang kayak ITB kayak gini. Dan mereka jadi lebih tahu bahwa yang dia butuhkan itu sebenarnya bukan hanya bagus di sisi akademik, tapi juga bagus di ikatan antar mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian mungkin nggak ya kalau konten ini tuh berhasil menjangkau audiens tahap information evaluation atau bahkan sampai transaksional? Coba komen ya. Terus guys, sebenarnya konten ini tuh sangat cocok dan relevan kalau misalnya dijadiin contoh elemen share di Peso. Terus dia tuh sebenarnya kalau diklasifikasiin lagi ke New Marketing Communication Paradigm yang udah di-share sama Budina, ada di kuadran yang link high ini. Ini audiens itu bisa saling komentar, saling berbagi pengalaman di kolom komentar. Tapi di sisi lain juga perusahaan itu bisa kok saling komunikasi yang intens dengan audiens. Dan ini tuh sebenarnya merupakan komunikasi marketing yang namanya adalah inbound approach, di mana audiens ini bisa saling berinteraksi dengan audiens lain dan juga berinteraksi dengan perusahaan itu. Itu sebenarnya juga masuk kalau dikaitkan dengan konsep 6C model of social media marketing communication. Nah, perusahaan ini tuh tries to push the audience with the content. Kemudian mereka itu membiarkan audiens itu saling berinteraksi, berbagi pengalaman di kolom komentar, sehingga banyak keterlibatan di para audiens ini. Dan itu menjadi faktor pendukung konten ini viral, dibagiin ke banyak orang, juga dilihat oleh banyak orang. Intinya adalah audiens mungkin nggak komentar, tapi at least mereka tuh baca dan paham kalau ternyata ITB itu nggak hanya bagus di sisi akademik, tapi juga bagus di ikatan mahasiswanya. Pernah nggak sih kamu ngerasa satu warna bisa menyatukan ribuan orang? Di konten kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan Universitas Terbuka ini, Alma Mater Kuning bukan cuma seragam, tapi simbol perjuangan, harapan, dan semangat kolaborasi masa depan bangsa. Konten ini dikemas dan format Reels Instagram berdurasi singkat, tapi efeknya begitu luar biasa. Tapi bukan cuma angka yang bikin konten ini kuat, yang bikin dia viral adalah rasa. Komentarnya ramai banget, ada yang bilang kuning bukan cuma almet, tapi kebanggaan. Ada juga yang nulis dalam kolom komentar, yaitu semoga ilmunya bisa bersatu jadi kampus terbaik untuk negeri. Komentar-komentar ini nggak dibuat-buat, ini adalah bentuk awareness yang muncul dari bawah dari komunitas dalam komentar yang ada di dalam konten.
Kampanye ini juga jadi contoh bagaimana institusi bisa pakai 6 model strategi komunitas digital dengan efektif. Yaitu yang pertama adalah kontak, yaitu di mana UI dan UT menyapa audiens langsung lewat konten visual yang readable. Yang kedua adalah konten, yaitu di mana pesan kuat, visualnya khas, alma mater kuning, parade, dan kebersamaan. Yang ketiga adalah konteks, yaitu momen wisuda jadi momen emosional yang tepat. Yang selanjutnya adalah conversation, yaitu di mana kolom komentar jadi ruang diskusi, audiens aktif saling mengapresiasi dan menafsirkan. Selanjutnya ada collaboration, yaitu kerjasama antara dua institusi, yaitu UI dan UT, akun resmi hingga alumni. Yang terakhir adalah connection, rasa bangga, nostalgia, dan solidaritas yang muncul secara organik dalam konten tersebut. Konten ini juga memperlihatkan format kolaboratif yang unik. Dua institusi pendidikan tinggi hadir bukan untuk bersaing, tapi saling memperkuat citra. UI dan UT sama-sama menampilkan alma mater kuning kebanggaan mereka sebagai visual identitas bersama. Simbol yang membuat netizen merasa gue bagian dari ini, gue bagian dari UI, dan gue juga bagian dari UT. Yang menarik, kontrol institusi dalam konteks ini terbatas. UI dan UT tidak mendominasi narasi. Mereka memberi ruang untuk komunitas menafsirkan sendiri. Mahasiswa dan alumni menjadi CEO kreator. Mereka repost, mereka share, atau bahkan mereka membuat versi mereka sendiri. Konten ini bukan sekedar diposting, tapi dihidupkan oleh komunitas. Nah, yang dapat kami lihat, kelebihan konten ini sangat jelas. Yang pertama adalah engagementnya sangat tinggi. Visual yang mudah dikenali dan mengangkat nilai kolaborasi dan kebanggaan institusi. Tapi ada juga kekurangannya. Kalau narasi tidak dijaga, bisa muncul atau kesalahpahaman siapa yang lebih dominan atau warna yang punya siapa. Makanya pentingnya adanya moderasi penguatan narasi. Dan akhirnya kita belajar bahwa komunikasi digital itu bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang bisa membangun koneksi, memberi ruang, dan membiarkan komunitas ikut menyuarakan makna. Satu alma mater, dua institusi, jutaan makna. Nilai pesona alma mater sebuah konten yang bukan cuma viral, tapi berkesan. Konten keempat, kali ini kita akan membahas salah satu universitas yang berada di Bandung, Jawa Barat. Iya, lagi Bandung, Jawa Barat. Tetapi ini hal yang berbeda, bukan tentang arak-arakan ITB. Tapi ini tentang POV ketika kamu menjadi salah satu bagian daripada Telkom University. Video ini sebelumnya mencapai 1,1 juta views. Dengan video berdurasi 30 detik, konten ini berhasil mencapai likes sebanyak 113.000 lebih likes, 1.000 lebih komen, 7.609 kali disimpan, dan di-share ulang sebanyak 3.629 kali. Wow, impressive. Konten ini mencapai impression dan engagement rate yang cukup tinggi. Pertama, awareness atau kesadaran. Kita bisa melihat konten ini menggunakan hook POV mimpimu terbayar kuliah di jurusan teknik dengan menunjukkan gedung Telkom University. Jika kita lihat dari hook tersebut, kita dapat mengetahui bahwa konten ini memvisualisasikan kehidupan mahasiswa kampus Telkom University, di mana visualisasi ini berfungsi sebagai push untuk menarik perhatian daripada calon mahasiswa ataupun masyarakat awam, sehingga mereka tertarik dan terdorong untuk melihat lebih jauh tentang Telkom University. Yang kedua, identification atau ketertarikan. Apa sih yang menarik dari konten ini? Selain hooknya yang menarik, konten ini dikemas dengan visualisasi kehidupan sebagai mahasiswa Telkom University, seperti penggambaran suasana kelas, atau suasana ketika dosen mengajar, atau interaksi bersama teman-teman di kelas, ataupun ketika ada mungkin dosen tamu yang datang ke kelas, serta vibes yang bisa kita rasakan ketika kita baru pulang dari kampus, atau ketika kita akan mencoba fasilitas kampus seperti ada minibus yang akan mengantarkan kita dari halte ke halte di antar gedung, menunjukkan ini loh kita ada sesuatu di sini. Jadi calon mahasiswa masyarakat awam akan tertarik untuk melihat lebih jauh. Yang ketiga, information valuation atau penilaian informasi seperti suasana, terus vibes-nya, dan juga pengemasan konten dan pemilihan lagunya ini benar-benar eye-catching banget. Tetapi yang lebih penting daripada itu, information valuation ini berisikan visualisasi mendetail yang membantu audiens menilai informasi yang disampaikan, di mana audiens ini akan mulai tertarik nih untuk berpikir, apa aku harus masuk ke kampus Telkom University ya? Atau apakah aku bisa menjadi bagian dari Telkom University? Selanjutnya adalah choice atau pemilihan. Dengan visualisasi yang menampilkan aspek-aspek positif, ini akan mendorong banyak calon mahasiswa ataupun masyarakat umum untuk menilai, mungkin aku harus menjadi salah satu bagian dari Telkom University. Dan yang terakhir itu adalah transaction atau tindakan. Meskipun konten ini secara tidak langsung melakukan transaksi, melalui video konten ini kan ada harapan atau pemicu dorongan untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mendaftar untuk menjadi salah satu bagian dari Telkom University. Kenapa konten ini tergolong pinball interaction? Pertama, konten ini relatable dan memberi ruang imajinasi sesuai dengan karakteristik pinball approach, di mana audiens bebas menafsirkan dan berinteraksi dengan konten seperti yang kita lihat. Ribuan komen, ribuan kali di-share ulang, artinya
akan ada banyak orang yang lebih tahu tentang konten tersebut sehingga interaksi yang terjadi antar audiens semakin beragam. Yang kedua, diskusi dinamis dan tidak linear tercermin dari panah dua arah antara audiens dan juga dengan Telkom University, serta percakapan yang terjadi di kolom komentar tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh perusahaan. Seperti yang bisa kita lihat di kolom komentar, salah satu komentar mengatakan bahwa ia ingin menjadi salah satu bagian Telkom University melalui sebuah beasiswa, dan perusahaan yang tidak lain adalah Telkom University membalas, amin. Bentuk interaksi tersebut adalah bentuk komunikasi dua arah yang tidak linear. Yang ketiga, Telkom University mendorong interaksi dengan audiens yang memperluas jangkauan pesan melalui word of mouth dan percakapan di komunitas, sehingga akan semakin banyak orang yang tahu, oh ternyata Telkom University asik loh, lihat nih adminnya aja seperti ini. Terus, nah itu adalah contohnya. Bicara mengenai search media, ada satu konten yang sangat seru untuk kita bahas. Apa itu? Yuk dilihat. A Day in My Life hari pertamaku sebagai dosen di LSPR. Aku ngajar untuk jurusan Broadcasting, Digital Media, dan Film. Mata kuliah hari ini adalah Storytelling, dan aku kalau mengajar pasti selalu membawa case study dari pengalaman aku sendiri. Baru-baru ini kita tahu London School of Public Relations Jakarta atau LSPR Jakarta setelah memposting terkait dengan salah satu artis multitalenta yang dia diangkat sebagai dosen di sana, yaitu Prilly Latuconsina. Nah, kalau kita lihat dari konten tersebut gitu kan, sangat banyak sekali like yang didapatkan. Ada sampai 99.000. Padahal kalau kita lihat dari rata-ratanya itu hanya diangkat 180-an. Begitu juga dengan komennya. Komennya pun bisa mencapai angka 800, sedangkan average-nya itu hanya ada di 4 komen. Ini menunjukkan bahwasanya search media itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang terkait dengan konten yang sangat menarik dan cocok untuk mereka ikuti. Oke, kalau tadi kita lihat secara angka ya, berapa yang melakukan komen, like, dan juga share pada konten yang diunggah oleh LSPR, kan kita coba akan melihat lebih dalamnya lagi untuk menganalisanya. Jadi kalau kita lihat secara lebih dalam, banyak sekali netizen-netizen itu yang melakukan komentar di akunnya LSPR. Mereka mengatakan bahwasanya Prilly Latuconsina itu cocok sekali jadi dosen, gitu. Terus mereka juga tertarik gitu dengan Prilly Latuconsina sebagai dosen di sana, sehingga ada beberapa netizen yang komen juga ingin kuliah di sana. Nah, kuliah di sana ini perlu dianalisa lebih lanjut ya, apakah dia kuliahnya memang sesuai dengan bidangnya atau hanya ingin ketemu dengan Prilly Latuconsina gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara awareness-nya itu banyak sekali komentar-komentar positif yang disampaikan di dalam akun Instagramnya LSPR yang memposting terkait dengan Prilly Latuconsina sebagai dosen di sana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teorinya untuk search media, di sana itu interaksi antara perusahaan atau dalam hal ini adalah akun Instagramnya LSPR itu masih sangat minim, bahkan sangat jarang sekali official akunnya itu untuk membalas komentar-komentar yang ada di kontennya tersebut. Sedangkan yang paling banyak itu adalah interaksi antar customer itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara diagramnya, untuk interaksi antara company dengan consumer itu masih tergolong low, sedangkan interaksi antar consumernya itu masih tergolong dengan high, sehingga dia masuk ke dalam viral marketing atau marketing yang dia dibasiskannya itu oleh consumer yang menyebarkannya. Hal ini pun juga cocok gitu kan, sesuai dengan apa yang dijadikan tujuan dari konten ini. Setelah konten ini viral gitu kan, banyak sekali yang melakukan share sampai di angka 800 share itu dilakukan oleh customer untuk menunjukkan bahwasanya Prilly Latuconsina ini sebagai dosen di LSPR Jakarta. Oke, jadi kalau di sini kita tahu bahwasanya LSPR sudah menerapkan search media, di mana dia sudah memilih konten yang menurut dia itu sudah sangat cocok untuk diviralkan dengan dia bergabung Instagram yang apa ini itunya tuh dia itu mengepost LSPR dan juga Prilly Latuconsina. Jadi kalau kita lihat di sini itu memang set media yang dilakukan sama LSPR ini sudah berhasil. Tidak hanya bisa mengandalkan untuk share-nya saja, tapi kita harus bisa mengandalkan parameter lainnya, yaitu paid, earn, dan juga on-nya itu juga harus kita andalkan. Sehingga untuk melakukan strategi komunikasi, terutama untuk komunikasi marketing, kita bisa mengandalkan 4 hal itu, yaitu PESO. Nah, kesimpulannya di era sekarang, sosmed udah ngubah total cara brand berkomunikasi dengan audiensnya. Gak kayak dulu yang satu arah, sekarang semuanya lebih interaktif. Dari awal orang baru tahu ada kampus itu, sampai mereka daftar dan jadi mahasiswa, semua bisa terjadi lewat platform media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube. Calon mahasiswa juga bukan cuma penonton pasif lagi, mereka bisa tanya-tanya langsung, ngasih opini, ngasih likes, komen, bahkan bantu nyebarin info lewat pengalaman pribadi mereka. Dan yang menarik adalah kontrol atas konten-konten tersebut tuh udah gak sepenuhnya di tangan humas. Itu aja penjelasan dari kelompok kami. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh banget yuk kita diskusi di kolom komen.